Halo, jumpa lagi teman-teman. Di video ini saya akan menjelaskan cara membuat DIY LED HPL yang paling mudah dan paling ekonomis. Di antara teman-teman pasti banyak yang berpikir bahwa membuat LED HPL itu susah, rangkaiannya sulit dibuat dan harus pakai solder. Tapi saya menjanjikan setelah melihat tayangan video ini, prasangka tersebut akan berubah. Saya akan tunjukkan bahwa sesungguhnya merangkai LED HPL itu mudah. Baik ya, kita mulai. Saya punya dua jenis LED HPL. Yang pertama yang besar ini masih coba-coba, memang tegangan operasinya nih 12 volt jadi mudah, 12 volt DC ya. Ini memang bukan jenis yang biasa. Nah, sedangkan yang satunya lagi, ini jenis yang lebih biasa dipakai untuk LED HPL DIY. Tegangan operasinya ini 3,3 volt. Saya rekomendasikan ke teman-teman untuk pakai jenis yang kecil ini aja, bukan yang gede tadi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang besar ini, tegangan operasinya 12 volt DC ini, menurut penjualnya sih ini dayanya 10 watt, tapi nanti kita buktikan lah, kita rangkai aja dulu sekarang. Kita bisa sambungkan tanpa solder dengan cara melilitkan kabel di kaki-kakinya. Kalau kita lihat dari dekat, ada tanda plus dan tanda minus nih di kakinya. Terus kita lilitkan aja di kaki tersebut kabel-kabelnya. Kalau teman-teman bisa pakai solder sih lebih bagus karena lebih kuat sambungannya. Tapi sengaja saya tidak pakai solder di sini untuk menunjukkan bahwa kita bisa loh merangkai LED ini tanpa solder. Untuk plus kabel warna merah yang saya pakai dan minusnya pakai yang warna hitam supaya mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi kelihatan ya, yang merah itu plus, yang hitam itu minus. Tapi kalau teman-teman pakai kabel warna lain itu nggak apa-apa, terserah. Yang penting nanti koneksinya plus minusnya itu harus benar, nggak boleh kebalik. Nah, setelah itu kita bisa tes LED ini menggunakan adaptor 12 volt DC. Mudah karena 12 volt DC ini adaptor yang paling umum tersedia di pasaran. Kita tesnya gampang banget ya. Positif yang kabel merah tadi disambungkan ke positif, negatif juga disambungkan ke negatif. Terus kemudian kita tempel yang hitamnya, kita coba cas, nyala ya, tempel sekali lagi, tes, menyala nih, 10 watt, terang banget. Oke, terus kita bisa tes yang satu lagi. Saya punya dua untuk LED yang besar ini, karena masing-masing 10 watt, maksudnya biar jadi 20 watt dengan LED yang besar. Untuk kelebihannya menggunakan LED jenis ini adalah karena ringkas ya, jadi satu mata LED ini langsung dikoneksikan dengan 12 volt DC power supply atau adaptor, jadi nggak banyak bikin rangkaian-rangkaian. Oke, itu yang pertama. Terus jenis LED kedua yang saya pakai ya, yang lebih biasa dipakai untuk DIY, ini universal, dayanya itu kata penjualnya sih 3 watt. Nah, kelebihannya kalau pakai jenis ini adalah fleksibel untuk dikombinasikan warnanya. Jadi saya bisa membuat LED kombinasi warna yang sedang tren saat ini, yaitu RGB alias red, green, blue. Saya mau buat yang seperti itu. Saya udah punya 4 LED kecil ini, yang satu warna white atau putih, terus kemudian 3 sisanya adalah warna red, green, dan blue untuk membentuk RGB tadi. Kita akan tes satu-satu dulu. Caranya adalah dengan mengkoneksikan sama seperti tadi kaki-kaki LED ini dengan kabel dan dililitkan juga sama seperti tadi. Habis itu kita putar. Nah, inilah cara menyambungkan tanpa solder. Terus mana sih yang negatifnya? Biasanya tuh di kakinya tuh di sini ada tanda kecil straight dan sini tanda kecil plus. Kalau nggak ketemu di bagian ini, bagian sininya itu biasanya berlubang, itu yang negatif. Kalau yang nggak berlubang itu positif. Terus kemudian untuk power supply-nya kita nggak bisa nih pakai yang 12 volt DC adaptor tadi, karena kita tahu tegangannya untuk LED yang kecil ini adalah 3,3 volt. Jadi gimana cara ngetesnya? Yaitu menggunakan batu baterai, bisa yang ukuran AA ataupun AAA. Satu batu baterai itu 1,5 volt. Kita butuh 2 buah baterai untuk membuat tegangan 3 volt untuk menyalakan LED ini. Caranya ingat-ingat pelajaran SD dulu, yaitu dirangkai seri seperti ini. Jadi kita tempelkan kedua ujungnya, terus kemudian koneksikan aja ke LED yang udah dililit kabel tadi. Nanti kita lakukan, kita ulang sama. Untuk penyambungannya seperti tadi, dipilin-pilin aja semuanya. Ini biar nyala kan. Terus setelah itu kita bisa tes yang lain, yang warna putih, merah, hijau, dan biru. Kita tes semua.
Nah, kalau udah dites semua dan semua nyala, terus gimana caranya menggabungkan dua jenis LED ini ya, yang kecil-kecil 3 volt ini sama yang 12 volt yang gede tadi, supaya hanya bisa pakai satu power supply aja. Kan nggak lucu kalau dua power supply, yang ini 3 volt, yang ini 12 volt DC, lagian juga susah kan 3 volt DC, gimana cara bikin power supply-nya. Nah, untuk menggabungkannya itu mudah aja, kita akan gunakan satu universal power supply 12 volt DC. Karena paling mudah kan, 12 volt DC itu adaptor ada di mana-mana gitu kan, bahkan power supply bekas PC juga bisa kita pakai untuk 12 volt DC itu. Gimana terus untuk LED yang kecil tadi yang 3 volt? Caranya supaya bisa pakai 12 volt DC adalah dengan merangkai secara seri 4 buah LED seperti ini ya. Jadi sama seperti rangkaian seri batu baterai tadi, plus ketemu minus, plus ketemu minus, plus ketemu minus di sini ya, bisa kelihatan merah hitam, merah hitam, merah hitam. Rangkaian seri seperti ini sebanyak 4 LED. Artinya karena 3 volt ada 4, itu penjumlahan 3 volt ditambah 3 volt tambah 3 volt tambah 3 volt, jadi totalnya 12 volt. Terus kemudian kita coba sambungkan dengan adaptor 12 volt DC. Dan tada, nyala kan? Mudah sekali, tinggal rangkai seri, tidak perlu tambahan apa-apa, nggak perlu tambahan resistor. Teorinya seperti tadi, jadi setiap satu LED ini 3 volt dikalikan 4 jadi 12 volt. Oke, sekarang setelah udah dites seperti itu, tinggal kita gabungin antara LED yang besar tadi, yang 12 volt DC, dengan LED yang kecil-kecil yang udah dirangkai seri dan juga 12 volt DC juga. Rangkaiannya jadinya seperti ini, yang positif sambung ke yang positif, kabel yang atas ya. Terus kemudian yang negatif, kabel yang bawah ini sama-sama negatif. Kita bisa ngasih power supply di sini, ataupun di sini. Terserah, di mana aja boleh. Yang penting plus ketemu minus. Tapi nggak boleh di tengah-tengah sini, nggak boleh di tengah-tengah sini, karena ini 3 volt tegangannya. Masing-masing konsumsi 3 volt. Jadi harus dari ujung ke ujung. Tapi saya nggak berani pakai power supply yang adaptor 12 volt DC tadi, yang hitam. Karena ini hanya 2 ampere, sedangkan kalau menurut data penjualnya, kalau kita percaya ya, ini mungkin udah lebih dari 2 ampere. Nah, makanya sih udah saya siapkan penggantinya, power supply PC seperti ini, power supply bekas ya. Tinggal koneksikan saja, kita pakai yang tegangan 12 volt DC, yaitu kabel yang berwarna kuning. Hati-hati. Dan kita nyalakan viola, semuanya menyala ya. Oke, RGB nya sudah nyala, RGB white. Oke, gampang kan? Pokoknya kalau sama saya sih nggak ada yang susah, saya buat gampang semua untuk teman-teman. Nah, terus untuk masalah casing nih, untuk di akuarium kita kan perlu casingnya ya. Jadi LED HPL ini biasanya sih dipasangkan dengan heatsink star yang bentuknya seperti ini. Ini juga universal, jadi memang pasangannya untuk yang LED yang kecil tadi. Tapi karena saya pengen eksperimen untuk LED HPL berbiaya rendah ya, ekonomis sekali, maka saya coba hilangkan heatsink starnya dan saya akan sediakan heatsink besar yang sekaligus berfungsi sebagai rangka lampunya, pakai list U aluminium. Tapi sayangnya pas nyari-nyari list aluminium itu kan agak susah. Sebenarnya beli online bisa, tapi ya harus sabar dikit nunggu barangnya datang. Jadi saya putuskan aja coba pakai baja ringan alias trus yang saya beli di toko material. Bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya materialnya aluminium juga, jadi harusnya ya bisa untuk heatsink. Ya hitung-hitung eksperimen lah, ini eksperimen yang agak-agak gemblung. Harganya ini sangat murah ya, 6 meter ini hanya Rp35.000 saja. Walaupun padahal saya hanya butuh 60 cm saja, jadi lebihnya banyak banget nih. Baja ringan ini yang saya beli bentuknya juga gelombangnya seperti ini, jadi harus diluruskan jadi plat dulu, mungkin agak susah. Setelah mencoba segala cara, intinya hasilnya seperti ini jeleknya. Silahkan dibully, saya ikhlas. Tapi ini saya pakai benar-benar hanya untuk eksperimen saja dulu ya. Kalau untuk teman-teman saya sarankan pakai aluminium list U yang benar ya, supaya kelihatan bagus. Oke, kita coba semua LED ditempelkan. Nempelnya itu pakai thermal pasta.
Ini murah aja segini, mungkin sekitar 10 ribuan. Kalau yang lebih rekat mau pakai jenis isolasi atau thermal tape, itu juga lebih enak masangnya, lebih rekat. Ya, kita tes, nyalakan. It's work great. Hasilnya akan jadi seperti ini. Terus akan kita coba pasang di akuarium 80 cm. Ini sebenarnya panjangnya 60 cm. Tapi ternyata, waduh, kelihatannya kurang terang ya. Padahal harusnya kan kalau percaya sama penjualnya nih, hitung-hitungannya 32 watt, tapi kurang terang ternyata. Kita coba ukur saja arusnya. Saya punya multimeter di sini supaya ketahuan berapa watt sebenarnya dengan menghitung ya. Pertama, LED yang besar kita putus kabel positifnya, terus kita ukur arusnya. Ternyata arus yang mengalir itu terlihat hanya 0,2 ampere. Harusnya nih ya, kalau benar 10 watt itu harusnya arus yang mengalir tuh 0,9 ampere, bukan 0,2 ampere. Jauh memang. Terus kita coba yang satu ini, rangkaian yang 4 buah LED kecil tadi. Ternyata arus yang mengalir hanya 0,3 ampere. Harusnya kalau satu mata LED itu 3 watt, totalnya kali 4 12 watt, arusnya itu yang mengalir 1 ampere, 1,0. Nah ini hanya 0,3, ini jauh. Jadi untuk total semua rangkaian, arusnya di total itu ya sekitar 0,7 ampere. Dikalikan 12 volt itu sekitar 8,5 watt. Wow, jauh sekali sih dari harapan. Harapannya 32 watt, pantesan redup. Jadi ternyata LED besarnya ini masing-masing itu hanya 3 watt, bukan 10 watt ya yang gede. Dan untuk yang LED yang kecil, yang ketulisnya tadi itu 3 watt, ternyata hanya 1 watt aktualnya. Oke lah, kalau begitu saya modifikasi aja. Yang tadinya harusnya buat tank 60 cm saya akan pakai saja buat 40 cm ini. Hasilnya seperti ini. Pas dipegang rangkanya itu cukup panas, berarti dari LED ini sudah terserap panasnya oleh baja ringan. Saya suka sekali sih warnanya ya yang dihasilkan. Jadi overall kombinasi LED RGB ini memang menghasilkan warna putih, tapi ada nuansa warna berbeda yang menurut saya lebih indah gitu. Jadi masih kelihatan ada semburat puitis amat. Ya pokoknya gitulah, masih ada berkas sinar merah, hijau dan birunya itu sekilas terlihat di beberapa spot. Jadi saya suka. Jadi dalam waktu dekat saya akan tambahkan lagi LED-nya, saya beli lagi supaya jadi 16 watt, biar masuk medium ke high untuk tank 60 cm ini. Oh ya, by the way ini kan hanya 8 watt ya ternyata ya, harusnya jadinya bisa dong pakai power supply adaptor 12 volt DC yang hitam kayak tadi. Dan kita tes, ternyata memang betul masih tetap menyala dengan baik ketika pakai adaptor 12 volt DC ini. Jadi ternyata memang LED-nya yang wattnya yang kecil. Terlepas dari wattnya yang tidak sesuai dengan harapan, intinya pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman itu LED HPL ini tidak sesulit yang dibayangkan dan ternyata cukup mudah. Untuk jenis LED HPL-nya juga bisa dipilih, terserah ya, mau yang kecil atau yang besar. Yang pasti kalau pakai yang kecil, satu rangkaian 12 volt itu tadi ya, 4 LED. Jadi kalau pakai power supply 12 volt, jumlah LED-nya itu kelipatan 4. Misalnya mau bikin berapa tuh, 8 watt, bisa pakai 8 LED di situ, 4 di seri, 4 di seri. Makanya pas saya bikin RGB kan ya, RGB itu kan red, green, blue itu kan 3, makanya saya tambah satu warna yang putih supaya jumlahnya 4, dan nambahnya yang warna putih supaya overall hasilnya adalah terangnya warna putih. Dan karena ini masih eksperimen untuk LED HPL, saya tidak pakai heatsink star yang tadi ya, memakai heatsink besar baja ringan. Saya akan coba update lagi 3 bulan lagi apakah LED-LED ini masih menyala walaupun tidak pakai heatsink star. Karena kalau heatsinknya itu tidak bagus dalam menyerap panasnya itu, impactnya biasanya LED-nya itu cepat mati. Saat video ini dibuat sih sejauh ini udah beroperasi 5 hari, setiap hari nyala sekitar 7 jam ya, 4 jam pagi dan 3 jam sore, dan kondisinya sampai sekarang masih oke. Mudah-mudahan seterusnya juga tidak ada masalah. Oke, terima kasih ya udah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe biar bisa ngikutin terus video-video soal aquascape di channel ini. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.